Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Andika Putra. Saya adalah dosen di Prodi Informatika Strata 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saigristi Palembang dengan IDN 0207098802. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer yang merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Informatika berbobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 3 atau semester ganjil. Adapun untuk capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada MK jaringan komputer ini adalah yang pertama atau CPL 1, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk CPL 2, mampu menyesuaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Untuk CPL 3, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Terus yang terakhir ada CPL 4, mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu terdapat 11 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami OSI layer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perangkat jaringan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasi TCP/IP, IP address, dan subnet mask. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasi topologi jaringan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasi Wide Area Network atau WAN. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengaplikasi WLAN. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengkreasi server. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengaplikasi network management. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami Cisco IOS atau Cisco Internet Network Operating System. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami keamanan jaringan komputer. Berikut saya akan mendeskripsikan MK jaringan komputer, yaitu mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip utama yang mendasari rancangan dan operasional jaringan dengan benar dan lengkap. Menjelaskan prinsip-prinsip untuk mendukung aspek skalabilitas, mobilitas, pengaturan sumber daya, dan keamanan jaringan. Selanjutnya saya akan memberikan materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Itu ada 14 materi. Yang pertama, pengenalan jaringan komputer. Yang kedua, OSI layer. Yang ketiga, dasar-dasar transmisi, modulasi, media transmisi, bandwidth, dan perangkat-perangkat jaringan. Yang keempat, TCP/IP Core Protocol. Yang kelima, subnetting, socket and port, hostname and DNS, application layer protocol. Yang keenam ada materi Ethernet. Yang ketujuh
ada WAN, dial up, frame relay, broadband, VNC, VPN. Yang ke-8 file server, web server, DNS server, FTP server, DHCP server, SSH server, mail server, proxy server. Yang ke-9 karakteristik wireless, access point, WiMAX, akses internet via satelit. Yang ke-10 membangun MRTG dan SNMP. Yang ke-11 perintah-perintah dasar Cisco iOS. Yang ke-12 aspek keamanan jaringan komputer. Yang ke-13 jenis-jenis ancaman pada jaringan komputer. Yang ke-14 terakhir cara kerja firewall. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada MK ini yaitu yang pertama adalah ceramah atau penyampaian materi, yang kedua diskusi, terus yang ketiga ada tugas atau latihan. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar, slide presentasi, dan buku ajar yang sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas dan diskusi sebesar 10%, kuis 15%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Demikianlah penjelasan mata kuliah jaringan komputer ini. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah jaringan komputer pada kelas perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa tanpa kurang satu apapun. Ya seperti biasa, sebelum masuk di perkuliahan hari ini, Bapak akan melakukan absensi. Dia Sumaniar, Anissa Hayati, Rian Permana, Muhammad Jeffrey Wahyudi, Juanda Herfarizi, Feni Nandita Aulia Fazia, Dahlia. Oke, hadir semua ya untuk pertemuan hari ini. Untuk mempermudah proses pembelajaran, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Ada baiknya kita memulai berdoa dahulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke materi hari ini, di pertemuan 14 tentang keamanan jaringan komputer, Bapak akan sedikit flashback tentang materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Ya? Pembahasan mengenai Cisco iOS. Ya, benar sekali. Jadi kita kemarin membahas tentang Cisco iOS. Ada yang masih ingat apa itu Cisco iOS? Saya, Pak. Ya? Cisco Internet Operating System yang digunakan pada perangkat router and switch dengan merek Cisco. Ya, benar sekali. Jadi Cisco iOS itu ya Cisco Internet Operating System yang terinstal di perangkat bermerek Cisco, di router dan di switch. Jadi dari Cisco iOS ini kita menyeting aturan-aturan berapa besar bandwidth, paket keluar masuk. Nah, itu kita atur di perangkat switch dan router yang di Cisco tadi dengan Cisco iOS.
Baik, masih cukup diingat berarti pertemuan kita kemarin ya. Ya. Jadi untuk hari ini kita langsung saja masuk di pertemuan 14, yaitu tentang keamanan jaringan komputer. Jadi ini kemampuan akhir yang diharapkan setelah kita belajar tentang keamanan jaringan komputer. Untuk CPMK, mahasiswa mampu memahami keamanan jaringan komputer. Terus untuk sub CPNK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu memberi contoh aspek utama keamanan jaringan komputer. Selanjutnya, mahasiswa mampu mencontohkan ancaman keamanan jaringan komputer. Jadi ini yang harapan kita setelah belajar materi ini. Kita akan memahami keamanan jaringan komputer, terus memberi contoh aspek utama keamanan jaringan komputer, dan mencontohkan ancaman keamanan pada jaringan komputer. Ini untuk pendahuluan. Di tahun 1950 itu baru dilakukan penyimpanan data yang classified atau terklasifikasi. Information based society atau informasi berbasis masyarakat menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan membuat kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial. Pentingnya nilai informasi ini. Jadi informasi ini hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu, tidak boleh sembarangan orang. Seperti informasi password, username gitu ya. Jadi menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan ataupun mendeteksi adanya penipuan di seluruh sistem yang berbasis informasi. Lanjut di nih. Jadi keamanan tidak muncul begitu saja, itu harus direncanakan. Ada contohnya. Jadi kita analogikan kita sedang membangun rumah. Kalau membangun rumah kan pintu harus dilengkapi dengan kunci ya. Jadi di sini walaupun rumah itu ada 200 pintu, kalau tidak ada kuncinya sama saja dengan tidak aman kan gitu. Lebih baik 1 atau 2 pintu tapi dia dilengkapi dengan kunci. Di sini yang dimaksud dengan keamanan tidak muncul begitu saja, harus direncanakan. Terus contoh kerugian. Ini kerugian apabila sistem informasi tidak bekerja selama 1 jam, 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan. Ini tanda contohnya itu server Amazon down. Jadi kerugiannya itu bisa dihitung kerugian apabila ada kesalahan informasi pada sistem informasi. Nah, ini contohnya harga di website dengan kenyataan berbeda. Bisa website, bisa aplikasi APK kayak Shopee kan, dia bisa di website, bisa di HP kan. Terus ada lagi kerugian bila ada data yang hilang, contohnya data pelanggan. Nah, ini ada contoh kasus yang sempat viral kemarin di tahun 2024 itu tentang pemadaman besar-besaran yang terjadi di Facebook, Instagram, dan Messenger. Itu di tanggal 3 bulan Maret 2024 disebutkan Facebook mengalami kerugian sebesar 100 juta atau 1,57 triliun bagi perusahaan. Jadi menurut Direktur Pelaksana Facebook Meta lah sekarang, Meta Group ya, yang membawahi Facebook, Instagram, dan WhatsApp kalau sekarang. Itu Mark Zuckerberg kehilangan pendapatan sekitar 100 juta pada Selasa pagi karena platform tersebut tidak aktif di seluruh dunia. Jadi Selasa pagi itu, baru Selasa pagi sudah kerugian sudah 100 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau dia seharian kan bisa berjuta-juta US dollar. Kalau di triliun kan bisa sampai 5 triliunan kerugiannya kalau seharian gitu kan.
Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya? Masih cukup jelas, masih bisa mengikuti ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke serangan keamanan. Jadi serangan keamanan itu macam-macam serangan keamanan terhadap aset dinamis dapat dibedakan menjadi yang pertama interruption, interception, modifikasi dan publikasi. Ini macam-macam serangan keamanan. Yang 4 tadi interruption, interception, modifikasi dan publikasi. Terus yang pertama adalah serangan keamanan interruption. Di interruption ini dia pencegatan. Jadi dia ada sumber informasi dan ingin mengirimkan ke tujuan informasi. Jadi di sini ada penyerang yang mencegat informasi tadi sehingga tidak terkirim ke tujuan. Jadi si penyerang ini tadi dia melakukan serangan DOS yang membanjiri jaringan sehingga paket atau informasi yang mau dikirim tidak terkirim ke tujuan. Selanjutnya ada interception. Kalau interception ini dia menangkap. Kalau tadi dicegat tidak terkirim kan, kalau ini dia menangkap. Jadi dia si sumber informasi ini ingin mengirimkan ke tujuan, tapi di tengah-tengah si penyerang ini dia menangkap informasi-informasi yang bisa informasi yang cukup penting ya. Contoh dari serangan ini yaitu paket-paket data atau sniping, penyalinan file secara tidak sah, atau perekaman percakapan atau wiretapping, percakapan telepon lah ini biasanya. Terus ada yang dimaksud dengan modifikasi. Jadi serangan keamanan itu tentang modifikasi. Kalau yang tadi pertama tadi ada interception, dia data tidak terkirim. Terus ada yang kedua tadi ada yang pertama tadi itu ada interruption, datanya tidak terkirim. Kalau yang interception ini datanya terkirim tapi dibaca oleh si penyerang. Kalau yang modifikasi ini dia data yang akan dikirimkan itu dimodifikasi oleh si penyerang. Jadi data itu seolah-olah dikirimkan oleh si sumber informasi ke tujuan yang sudah dimodifikasi. Jadi seolah-olah yang mengirim data tadi adalah sumber informasi tadi, dan si penerima tidak menyadari apa yang terjadi kan. Itu yang disebut dengan, bisa saja serangan disebut dengan device. Contohnya lain bisa menyisipkan program antivirus seperti menyisipkan virus seperti Trojan horse. Itu serangan ini disebut dengan man in the middle attack atau serangan di tengah-tengah proses pengiriman suatu informasi. Terus selanjutnya ada fabrikasi atau pemalsuan. Nah, jadi kalau yang fabrikasi ini dia datanya bukan dari si sumber informasi tapi si pemalsu. Jadi si sumber informasi ini tidak mengirimkan data, tapi si pemalsu ini yang mengirimkan data ke tujuan. Jadi tapi si tujuan ini mengira kalau data yang dikirimkan itu oleh si pengirim sumber informasi. Jadi contoh dari serangan jenis ini itu bisa pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer dan juga data palsu atau spoofed paket. Nah, ini tool dan proteksi untuk serangan-serangan tadi. Itu kalau interruption tadi dia
Jenis serangannya bisa DOS attack, bisa network flooding. Tools yang digunakan to ping broadcast, move, sync, dan macOF. Terus untuk proteksinya itu dilakukan di router, yaitu dengan filter paket keluar dan memfilter serangan original dari suatu website. Jadi ini tadi yang yang pembahasan kita sebelumnya tentang Cisco iOS itu, ini salah satunya dia memfilter di routernya tentang paket yang boleh keluar untuk mencegah interruption, serangan berupa interruption tadi. Terus ada interception. Kalau interception ini contohnya seperti password sniffing. Yang sniffing tadi itu toolnya ada tcpdump, ref, linux sniffer, dsnif, trojan, netboost, dan subseven. Itu untuk proteksinya ada segmentasi, switch hub, dan promiscuous deteksi atau anti-snip. Dan untuk modifikasi itu toolsnya ada antivirus. Jadi biasanya kalau file yang sudah dimodifikasi itu dia akan terdeteksi oleh suatu antivirus. Jadi cara memproteksinya dia difilter di server email dan integrity checker. Pabrikasi ini contoh serangan spook paket, email palsu yang mengirim virus dan dikombinasikan dengan DOS attack. Jadi itu yang dari pabrikasi. Toolsnya berupa various packet construction kit, dan untuk proteksinya dia filter outgoing paket pada router. Jadi di router lagi yang disetting seperti yang ini tadi ya, interception. Terus ini ada metode pengamanan komputer. Itu yang dari bawah itu ada physical security atau keamanan fisik. Kalau yang paling atas itu dia security. Jadi cukup untuk materi hari ini ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Juanda? Seperti yang sempat viral sebelumnya, di mana ada korban pengiriman undangan pada WhatsApp dalam format APK yang dimana berisi malware yang dapat mencuri data pribadi korban. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya, Pak? Oke, baik, cukup baik pertanyaannya. Jadi seperti berita yang sempat viral kemarin ya, yang ramai itu tentang pengiriman undangan berupa aplikasi berbentuk APK di Android gitu ya. Tapi pertanyaan tadi apa? Bagaimana cara mencegah? Kalau cara mencegah yang pertama ya kembali ke individu masing-masing, yaitu pertama saat menerima pesan dari orang tidak dikenal atau bisa juga orang yang kita kenal ya. Ya kalau aneh-aneh ya jangan diinstal kan kayak itu kan undangan. Undangan kan sebenarnya berbentuk file, bisa gambar, bisa file PDF. Nah, jadi kalau itu bentuk APK kan berarti harus diinstal dahulu kan. Seharusnya kita sadar lah kalau itu aplikasi Android kan APK kan. Yang pertama ya jangan sembarangan untuk menginstal aplikasi atau file yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Yang kedua, misalnya sudah terinstall, nah itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mematikan koneksi internet. Itu yang pertama. Karena kalau tanpa koneksi internet, si pengirim file tadi tidak bisa mengakses data kita kan, HP kita. Karena HP kita tidak ada koneksi ke luar kalau tidak ada koneksi internet.
Terus selanjutnya setelah mematikan koneksi internet, ya menguninstall program tadi. Kan ada di misalnya tidak tampil di di aplikasi, di drawer apps-nya, bisa dicari di pengaturan di aplikasi terinstall, kan bisa di uninstall. Cukup di uninstall saja sih, tidak perlu sampai di reset HP-nya ke setelan pabrik gitu kan. Cukup di uninstall. Bapak kira sudah cukup aman itu. Bisa dipahami? Ya, baik. Ada yang masih mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin sedikit flashback pertemuan kita hari ini itu tentang keamanan komputer. Keamanan komputer itu dia bisa berasal dari hardware, software, dan brandware. Terus selanjutnya prinsip keamanan jaringan komputer yaitu CIA, confidence, integrity, dan ketersediaan atau availability. Terus untuk macam-macam serangan tadi ada interruption, interception, modifikasi, dan fabrikasi. Ya, untuk tugas seperti biasa bisa dikerjakan di akun Syakat masing-masing. Bapak tunggu sampai pertemuan minggu depan. Baiklah, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.